sekolah anak ini emang dilema juga ya. Kadang itu orang tua sampai berantem gitu ya. Aku sih balik lagi sekolah itu sama kayak nilai-nilai sih, nilai yang akan ditanamkan. Halo, balik lagi di Ruang Cerita. Hari ini kita mau bahas tema soal sekolahnya anak. Kira-kira sekolah yang terbaik buat anak itu yang kayak gimana sih? Di sekolah swasta kah, atau di negeri, atau sekalian di internasional? Menurut kamu gimana nih kita untuk masalah sekolah anak? Ya, untuk sekolah anak ini emang dilema juga ya. Kadang itu orang tua sampai berantem gitu ya. Kadang-kadang mau menentukan anaknya mau sekolah di mana gitu. Anaknya mah suka ya ini ya, suka cuman nurut-nurut aja gitu. Orang tuanya yang berantem. Tapi menurutku ya untuk sekolah tetap, walaupun anaknya masih kecil, masih TK atau SD, tetap mereka kita ajak untuk memilih ya, kita bawa ke sekolahnya. Karena terutama sekolah ini kan jam belajarnya kan lama ya. Bisa 4-5 yang akan menjalani sekolah gitu. Itu anaknya ya. Iya. Karena lama, dia juga harus nyaman kan. Lingkungannya juga harus aman, harus bersih, harus sehat, harus nyaman sama teman-temannya, sama guru-gurunya gitu kan. Kita juga harus mengenal di sana budayanya kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bisa lihat nama sekolahnya terus kita langsung bisa pilih gitu ya, nggak bisa, harus survei sih menurutku. Iya, jadi sekolah tuh, kalau aku sih balik lagi, sekolah itu sama kayak nilai-nilai sih, nilai yang akan ditanamkan, karena kan setelah dari orang tua, jadi itu kan kepribadian anak itu kan terbentuk dari keluarga, terus setelah keluarga yang akan berperan lebih besar lagi gitu, maksudnya yang akan berperan sama besarnya kan sekolah. Jadi nyari sekolah itu sama kayak nyari keluarga kedua gitu untuk anak. Jadi menurutku kalau nyari sekolah ya itu balik lagi ke value yang mau ditanamkan sama orang tua gitu sih. Kalau nggak masalah mau dia swasta kayak negeri atau internasional gitu kan, tapi orang tua ingin anaknya jadi apa. Terus kalau untuk orang tua ingin nilai-nilai yang ditanamkan jadi apa, ke anaknya ini apa, kayak misalnya makanya kan ada sekolah berbasis agama ya kan, sekolah Kristen, ada sekolah Katolik, ada sekolah Islam gitu. Jadi itu tergantung ke value-nya orang tuanya lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya aku cuma pengen anakku di sekolah ya belajar aja, cuma pengen belajar, dapat pelajaran yang sama kayak anak-anak lain, terus nanti untuk pengembangan diri, nilai-nilai semua itu aku urus keluar, itu semua urusanku, misalnya urusannya ke orang tua, terus ke misalnya orang tua punya punya tempat les misalnya ya, ada anaknya punya tempat les sendiri atau punya tempat pengembangan diri yang lain gitu, terus dia mau sekolah, yaudah yang penting anaknya ada kegiatan sekolah, mungkin nggak masalah tuh kalau misalnya cuma masuk misalnya masuknya ke negeri, misalnya masuknya ke homeschooling, itu kan juga tergantung dari nilai yang ingin orang tuanya tanamkan ke anaknya, tergantung dari value apa yang ingin diberikan dari sekolah ini gitu kan. Sebenarnya negeri pun juga banyak macamnya ya. Iya, negeri walaupun sama-sama negeri ya kan, karena gurunya berbeda, teman-temannya berbeda, lingkungannya berbeda, itu kan sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi anak ya, dari mindset anaknya kayak gimana gitu kan. Jadi karena krusial banget, menurutku sih sekolah termasuk krusial sih, karena keputusan besar itu kan, sekolah tuh bukan keputusan kecil, soalnya itu keputusan besar untuk kelangsungan hidupnya si anak gitu kan. Jadi karena dia akan jadi keluarga kedua si anak, aku setuju kalau tadi emang harus dilibatkan si anaknya, tapi kayaknya sih kalau anak terlalu banyak milih sekolah dia kan pusing ya. Mungkin orang tuanya dulu nih bisa nyari sekolah yang sesuai sama value-nya mereka. Misalnya mau yang berbasis agama, misalnya yang Islam nih, aku maunya yang Islam banget, yang tiap hari ada hafalan Quran, yang bisa jadi hafiz gitu-gitu kan. Orang tua cari tuh yang sekolah yang bisa kayak gitu apa gitu kan. Setelah itu dia seleksi mungkin jadi 3 atau 5 sekolah baru ajak anaknya. Jadi anaknya juga dilibatkan biar dia merasa kalau
ini itu tanggung jawabnya, keputusannya. Jadi anak juga merasa kalau punya hidupnya sendiri ya. Karena keputusan sekolah ini kalau terlalu ditentukan orang tua, itu anak tuh jadi kadang merasa, aduh aku nggak punya hidupku sendiri, padahal aku pengen sekolahnya yang di sini gitu. Karena aku sendiri pengalaman nih dulu pengen sekolah di mana, tapi orang tuaku yang memutuskan nih sekolahnya di mana. Aku pengen di A, orang tuaku di B. Itu waktu zaman remaja ya kan, lagi yang galau-galaunya, aku merasa orang tuaku tidak mengerti aku, orang tuaku tidak menghargai keputusanku gitu. Nah, jadi untuk membuat si anak merasa tetap dilibatkan dan membuat si anak merasa memiliki tuh maksudnya punya tanggung jawab di sini, ya kita libatkan dia dalam keputusan memilih sekolahnya, meskipun sebenarnya mungkin dari 15 sekolah udah kita kecilin jadi 5 atau 3 gitu kan. Yang penting anaknya tetap milih yang dengan informasi yang kita kasih gitu ya, sekolah ini baiknya apa, buruknya apa, sekolah ini biar dia juga tahu gitu. Kalau perlu sekalian diajak tuh nanti. Diajak ke sekolahnya gitu ya, survei. Sisa 5 nih kita survei satu-satu sama anaknya gitu. Nyaman di mana, terus kalau bisa tuh datangnya nggak cuma ke kelasnya atau ke ruang guru, tapi datang ke semuanya, ke lapangannya, ke kantinnya, anak-anaknya ngobrolnya kayak gimana, apakah cocok auranya, energinya apakah cocok dengan anak kita gitu kan. Kalau anaknya merasa cocok ya kita masuk, kalau anak yang kurang ya kita cari yang lain, kayak gitu sih. Soalnya sekolah itu pertama yang menjalani anak, yang akan pulang dari pagi sampai sore anak, dan itu bertahun-tahun gitu kan. Dan kita kan tentunya nggak mau anak kita ngerasa capek belajar ya kan. Jujur aja aku karena nggak pernah memilih sekolah sendiri, aku jadi kurang merasa memiliki tanggung jawab untuk sekolah itu. Terus aku juga jadinya nggak jadi beban gitu ya. Beban, iya. Terus habis itu jadi lelah belajar gitu, ada rasa-rasa capek gitu karena mungkin energi sekolah ini nggak cocok gitu ya, teman-temannya, pergaulannya itu kurang cocok ke aku, jadi aku kurang nyaman di sana gitu. Jadi kenyamanan anak itu penting juga sih, selain faktor keamanan, faktor akademis, siapa gurunya, prestasi sekolah itu. Jadi kayaknya kenyamanan anak juga itu perlu diperhatikan sama orang tuanya gitu. Terus kalau sekolah di luar negeri, yang negeri itu, maksudnya yang swasta itu kan juga ada beberapa ya kan. Ada yang berbasis kreativitas, ada yang berbasis kemandirian, atau berbasis agama, akademik, ada yang agama. Itu sebaiknya menentukannya dari mana sih? Kita hanya observasi anak kita sendiri atau memang kita perlu tes gitu? Apakah ada tesnya atau gimana sih itu? Oh iya, kalau tes, aku sih kalau aku pribadi, kalau orang tua punya dana berlebih, lebih baik sih dites dibawa ke psikolog. Kan ada tuh psikolog pendidikan yang nanti nentuin minat dan bakatnya anak. Kalau kita udah tahu minat dan bakatnya anak, baru kita arahin ke sekolah yang sesuai sama minat bakatnya anak dan sesuai sama nilai-nilai yang ingin kita tanamkan atau value yang ingin kita berikan, atau value yang ingin kita dapatkan dari sekolah. Kita tanamkan ke anak. Jadi kalau udah sesuai sama value kita, baru sesuai gak sama minat dan bakatnya anak gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya aku nggak bisa deh ngetes kayak gitu, ya mungkin bisa dilihat aja anaknya lebih nyamannya kemana. Yang penting banget sih kayaknya sih sesuai sama value-nya kita dulu kan. Nanti kita ajak anaknya survei, mungkin kalau dengan anaknya terlibat, dia juga lebih gampang menentukan gitu yang sesuai sama minatnya dia yang mana. Siapa tahu di sekolah ini punya ekskul yang sesuai sama minatnya, yang anaknya ngerti nih ya kan. Sementara orang tuanya belum tahu nih anaknya minatnya kemana, bakatnya kemana. Tapi begitu diajak ke sekolah ini anaknya nyaman gitu kan.